Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Obor Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Sundel Bolong. Untuk link penulis dan link cerita akan kami cantumkan di deskripsi. Silakan kalian follow dan support penulis supaya beliau tambah semangat untuk menulis karya-karyanya kembali. Oke, lanjut ke ceritanya. Malam itu aku bernyanyi bersama rekan-rekanku seperti biasa, meramaikan acara-acara dan memberikan hiburan kepada pengunjung. Ya, aku adalah penyanyi wanita yang biasa dipanggil untuk mengisi suatu acara dari kampung ke kampung. Bersama timku, aku bernyanyi, dan rekan lainnya akan mengiringiku dengan musik yang mereka mainkan. Malam ini terasa begitu ramai. Kami tak henti-hentinya menerima request dari para penonton dan pengunjung acara hajatan ini. Akan tetapi, inilah pekerjaan kami, passion kami. Antusias para penonton dan pengunjung membuat kami semakin bersemangat. Semua keseruan itu kami rasakan sejak awal bernyanyi, sehingga tak terasa waktunya acara telah selesai. Para penonton sudah agak menjauh dari panggung. Aku turun ke ruang ganti untuk beristirahat. Para rekan-rekan memberikan ucapan terima kasih dan saling bersukacita atas kelancaran acara malam ini. Salah satunya adalah manajer kami, Iwan namanya. Ia adalah manajer yang dewasa dan memiliki kepemimpinan yang baik. Terkadang ia membelikan kami minuman apabila acara berlangsung lancar. Yang hebatnya lagi, ia tak memakai uang kas, melainkan uang pribadinya. Karena manajer kami ini sangat menghargai kekompakan tim. Isma, hari sudah larut, mau langsung pulang? Tanya Iwan yang datang kepadaku dari samping. Aku yang sedang melihat ke arah lain pun langsung menoleh ke arahnya. Iya, mau langsung pulang, jawabku yang kemudian memakai tas. Menginaplah di rumahku dekat kok, ujarnya sambil tersenyum. Loh, gak enak lah. Apa-apa, rumahmu itu jauh loh, ujarnya. Aku kemudian terpaksa menurut apa yang dikatakan Iwan. Entah kenapa aku mudah saja menerima ajakan itu. Padahal aku tak pernah semudah itu saat ada laki-laki yang menawarkanku seperti ini. Dalam kepalaku, aku masih mencari alasan yang tepat untuk menolak ajakan ini. Tapi tak bisa. Aku tak menemukan alasan itu. Akhirnya, dengan menaiki motornya Iwan, aku berangkat menuju rumahnya. Dalam hati, aku berpikir sedikit cemas. Bagaimana kalau dia berniat jahat? Seharusnya aku menolak, tapi tak bisa. Aku sudah berusaha, tapi tetap tak bisa. Hingga sampai di rumahnya pun, aku tak bisa menolaknya. Seakan ada sesuatu yang memaksaku untuk menuruti perkataannya secara tak langsung. Ayo Isma, duduk dulu, kata Iwan sambil tersenyum saat kami berdua masuk ke dalam rumah. Aku pun duduk seperti yang dia bilang. Aku mau simpan barang-barang ini dulu, habis itu baru bikin minuman buat kamu. Tunggu ya, kata Iwan yang kemudian berjalan ke belakang. Rumah ini berukuran sedang.
sangat cocok untuk sebuah keluarga kecil. Hebatnya, Iwan bisa membeli rumah ini di umurnya yang baru menginjak 28 tahun. Aku pun bersantai sejenak di sofanya, sambil melihat sekitar. Melihat-lihat bingkai foto di dinding rumahnya itu. "Ini Mbak minumannya," kata seorang wanita yang menghampiriku. Wanita itu terlihat seumuran dengan Iwan. Akan tetapi, baru kali ini aku bertemu dengannya. "Terima kasih. Siapanya Iwan ya?" tanyaku. Wanita itu kemudian duduk di sampingku dan berbisik dengan sedikit perasaan was-was. "Aku Saras, istrinya Iwan. Kami baru menikah diam-diam. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nanti kalau sudah waktunya, biar Iwan sendiri yang kasih tahu orang-orang," bisik wanita yang mengaku sebagai Saras itu. Aku hanya mengangguk saat mendengar penjelasan Saras. Dalam hati, aku merasa lega saat mengetahui Saras adalah istri Iwan. Ternyata Iwan benar-benar tulus mau memberiku tempat menginap tanpa ada maksud lain. Di rumah ini sudah ada istrinya. Dia tak akan macam-macam denganku. Sarah sendiri adalah wanita yang ramah, yang suka mengobrol. Aku dan Saras kemudian berbincang-bincang sambil sesekali membicarakan Iwan yang masih sibuk di belakang. "Mbak, Iwan itu sadis loh. Hati-hati," kata Saras sambil tersenyum. Aku yang sedang minum pun hampir tersedak karena ingin tertawa. "Kok sadis, Mbak?" tanyaku. "Soalnya kalau main udah kebablasan, Iwan gak akan tanggung jawab dan gak akan segan-segan buat bunuh orang tersebut," jawab Saras. Loh, kok gitu, Mbak?" tanyaku yang mendadak bingung. "Ya gitu deh. Ya udah, biar lebih enak ngobrolnya, aku ambilkan kue dari dalam ya," kata Saras yang kemudian berjalan ke belakang menuju Iwan. Aku kembali bersandar di sofa sambil melihat jam yang menunjukkan pukul 23.00. Sudah larut. Kalau bisa ingin rasanya aku segera tidur. Sesekali kupejamkan mata saat berada di sofa empuk dan nyaman ini. Sehingga akhirnya Iwan datang dengan secangkir minuman yang ia bawa. Kemudian duduk di sampingku. "Ini minumannya," kata Iwan. Aku pun membuka mata dan melihatnya di samping. "Ngapain kamu bikin minuman lagi? Tadi istrimu sudah kasih aku minum," jawabku yang segera mengganti posisi duduk. "Oh iya Wan, kok istrimu gitu ya? Tadi kayak ngomong aneh gitu," tanyaku yang segera menghabiskan minuman yang diberikan Saras tadi. Iwan tak menjawab dan hanya melihat gelas minumanku yang habis itu. Wajahnya keheranan dan berkeringat. Aku pun bingung dibuatnya. "Siapa yang ngasih kamu minum?" tanya Iwan. "Dan juga aku gak punya istri. Aku tinggal sendiri," kata Iwan dengan badan bergetar. "Terus, Saras itu siapa?" tanyaku yang mulai merasa tegang. Iwan hanya diam sambil menunjukkan wajah ketakutan. Begitu juga aku yang ketakutan mendengar penjelasan dari Iwan. Sesekali kupikir dia hanya bercanda. Tapi kalau dilihat dari raut wajahnya, dia terlihat benar-benar sedang dilanda ketakutan. Terdengar suara tertawa seorang wanita
cukup menyeramkan dari dapur rumah Iwan. Suaranya sangat nyaring. Aku segera berteriak tak karuan dan berlari ke sebuah kamar di rumah tersebut. Begitu juga Iwan yang ikut masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintu. Kalau dari suaranya, aku yakin itu suara tawa kuntilanak. Wan, itu apaan? Tanyaku yang panik sekaligus ketakutan. Iwan tak menjawab dan hanya bersandar di pintu sambil ketakutan. Sedangkan aku duduk di samping sebuah meja. Suara tertawa itu masih terdengar. Sangat menakutkan. Iwan tak berani mengatakan apa-apa. Sedangkan aku membaca doa-doa yang aku percaya dapat mengusir setan. Ya, benar. Sudah jelas ada setan jahat yang mengganggu rumah ini. Mataku sudah berkaca-kaca, mau menangis saking takutnya. Tak lama berselang, suara tawa itu pun berhenti, tak terdengar lagi. Namun aku tetap mengucapkan doa-doa itu dengan pelan sambil meringkuk di samping meja kamar Iwan. Iwan mengintip dan tak menemukan siapa-siapa di luar kamar. "Gak ada siapa-siapa?" kata Iwan sambil menelan ludah. Dalam hati hanya ada satu keinginan. Aku ingin segera pulang daripada harus tidur di rumah angker itu. Kalaupun bisa tidur, tapi kalau tidak, yang ada aku tetap gelisah sampai pagi tiba dalam pikirku. "Isma, kamu keluar duluan. Aku jaga kamu dari belakang," kata Iwan yang kemudian membuka pintu kamar yang tadi dikunci. "Dasar pengecut, bilang aja takut untuk keluar duluan," ujarku. Aku pun memberanikan diri keluar kamar dengan pelan sambil berharap-harap cemas. Berharap tak melihat apa yang tak ingin kulihat. Setelah kupastikan aman, aku meminta Iwan membuka pintu agar aku bisa segera pulang. Namun ternyata Iwan sendiri masih berada di dalam kamar. "Wan, ayo keluar," kataku yang kembali berjalan ke depan pintu kamar. "Isma, badanku kaku," kata Iwan yang berdiri mematung di dalam kamar. Saat Iwan tak bisa menggerakkan badannya, aku melihat bahwa Sarah sudah berdiri di belakang Iwan. Penampilannya berbeda, menyerupai kuntilanak dengan wajah pucat dan menyeramkan. Di sekitar matanya terlihat hitam lebam, seperti terkena pukulan. Rambutnya panjang, berantakan, dan tak terawat. Aku pun berdiri ketakutan melihatnya. Sekilas jantungku berhenti saking kagetnya. Aku tak bisa berteriak ataupun mengatakan apa-apa, sambil terus menatap sosok Saras itu. "Minumannya habisin ya Mbak," kata Saras kepadaku dengan nada datar. Kemudian pintu tertutup sendiri. Iwan masih ada di dalam. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan Iwan dari kamar. "Oh Tuhan, apa yang terjadi?" Aku terduduk di lantai di depan kamar Iwan. Pintu terbuka kembali dengan sendirinya. Aku masih duduk di depan pintu kamar dengan badan yang sudah lemas karena ketakutan. Setelah pintu dibuka, Iwan sudah tergeletak kaku tak bernyawa di lantai. Mata Iwan masih melotot. Terlihat
bekas cekikan di lehernya yang membiru. Di dekat Iwan, ada Saras yang kembali berubah wujudnya. Kini Saras terlihat memakai baju kebaya, sambil menari tarian ronggeng dengan gerakan lembut dan gemulai. Saras menari serta memainkan selendang di tangannya. Dia terlihat benar-benar layaknya seorang penari ronggeng yang menari-nari dengan indah. Aku menatapnya beberapa saat, sampai akhirnya ia memutar badan, dan aku menemukan sebuah lubang besar di punggungnya. Dari lubang itu aku bisa melihat organ-organ tubuh dan isi perutnya. Belatung menggeliat bebas di lubang itu. Darah segar pun masih mengalir dari lubang, yang seketika menebarkan bau amis sekaligus busuk. Aku sudah lemas dan tak tahan lagi. Akhirnya aku pingsan di tempat. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.